Nah, maka ketika yang sedikit menyalami mengucapkan salam, maka yang banyak ini mendapatkan semuanya, mendapatkan kelas. Meskipun nanti kewajibannya itu tidak semuanya. Jadi kewajiban menjawabnya itu tidak per orang. Kalau ada sebagian yang menjawab, itu sudah gugur kewajiban. Tapi tentu yang mau menjawab, dia yang dapat pahala. Kalau kita dapat Assalamualaikum, kok nggak jawab semua? Sebagian jawab, sebagian tidak. Nah, itu yang tidak menjawab kan bisa. Tapi si malah gandar bisa jawab. Tinggal pilih pandangan. Ingin dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala itu jawab salam. Sekalipun tidak ikut jawab, tapi tidak bisa. Ini orang-orang mana yang lebih baik? Menjawab. Menjawab baik. Nah, maka supaya mendapatkan keutamaan pahalanya menjawab. Demikian juga orang yang berkendara. Yang berkendara adalah dia memulai kepada orang yang tidak berkendara. Nah, itu sebagai orang yang diberi kendaraan itu, dia harusnya bersyukur oleh Allah diberi kendaraan. Maka kepada orang yang tidak berkendara adalah dia yang memulai. Ar-Rafu an-Nash. Namun demikian sekiranya kondisi terbalik, jadi justru malah yang tua maunya dia memulai dulu, yang duduk dia memulai dulu, kebalikannya. Bagaimana seperti itu? Ya, tentu itu juga mendapatkan kesenangan. Artinya kalau menggunakan orang salam yang berbeda, terus kita saya mulai aja salam dulu, meskipun kita lebih tua, lebih menyalahkan. Nah, maka ini juga itu meskipun yang idealnya utamanya adalah seperti yang kita dapat yang muda mulai dulu, yang sedikit, yang berkendara, yang berjalan. Nah, ini terutama ketika berada di jalan. Pak Ibn Hazar di sini itu melakukan studi dan anak studi ngobrol juga dan adapun utamanya bagusnya ya kalau orang ketemu di jalan, ya siapa yang dulu dia memulai itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Asmaul, beliau itu selalu memulai, dan orang yang paling pertama antara keduanya adalah yang memulai salam, bukan yang menjawab salam. Jadi siapa yang memulai mengucapkan salam, dia lebih utama, dia mendapatkan keutamaan. Yang memulai ya sudah bukan yang menjawab, tapi maka bagus kalau ya kita tidak perlu menunggu, tetapi ya mana kalau kita ada kesempatan atau kita mulai dulu, kita salam dulu, karena berdoa afsusah bainaku terjadi muslim sekarang salam.
wal jamaah ayyarudda ahaduhum. Cukuplah dari jamaah apabila mereka lewat yang mengucapkan salam salah satu. Wajib siwan jamaah kalau orang bareng-bareng yang menjawab juga salah satu di antara mereka. Artinya kalau bareng-bareng itu tidak harus semuanya menjawab. Jadi bareng-bareng ada 10 orang, tidak perlu salamnya itu 10-nya bareng-bareng itu semua. Sekiranya ada salah satu atau sebagian dari mereka mengucapkan mulai salam dulu, maka itu cukup. Demikian juga jika sekelompok yang menjawab juga yang jawabnya separuh atau sebagian ya, semuanya itu pun juga sudah cukup. Yujzi'u anal jamaah ila ma'ruf ketemu. Dan makna salam itu assalamualaikum itu adalah anda bihibbillah. Seakan-akan kalau kita mengucapkan salam, semoga engkau selalu dalam lindungan Allah. Semoga engkau selalu dalam keselamatan dari Allah. Perlu salam. Terus bisa banyak-banyaknya salam dan selamat. Apalagi orang ini kan banyak khawatir tentang ini dan itu. Sebenarnya kalau selamat salam banyak-banyaknya salam. Kalau salam juga semuanya orang kemudian saling mengucapkan salam, saling menjawab salam, selamat. Jadi selamat kabeh. Nongdalan selamat, orang kecelakaan, ngomong ya selamat, rumah sakit ya selamat, kerja juga, tempat kerja juga selamat, semuanya selamat ya. Semuanya diberikan keselamatan. Assalamualaikum. Jadi jangan bosan-bosan salam orang bareng-bareng. Mau salam dari kalangan. Ya, nah karena itu orang tadi ketemu sudah salam terus kemudian kalau lewat tembok ya nanti ketemu lagi salam lagi ya supaya apa? Supaya salam itu betul-betul bisa asus sekarang mulai itu tidak ada sekarang wal'ani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuda wal nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqi faqaruhu ila ayatihi. Hadis ini ya, ini harus dipahami dengan baik. Ini kalau orang lihat artinya janganlah kamu mulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dan semua. Ini tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi. Baik dalam itu yang terakhir ini ya, hubungan dengan baik dalam itu apabila kamu bertemu dengan mereka di torikin jalan faktor bila ada ini maka hendaklah kalian berikan mereka tempat yang paling tinggi. Guru sekolah saya dipepet sampai 3 kali. Kenapa begitu ya? Dipepet saat dia sendiri, dia membunuh kali ya. Artinya ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam tidak menunjukkan bahwa Islam itu harus betul
dia Yakub menunjukkan bagaimana izahnya. Nah, maksudnya bentuknya harusnya presiden itu merasa bila saya dari DPR itu merasa saya untuk bahan salah-salah saja selama itu disuruh untuk maka memahami isinya adalah agar supaya agama Allah itu harus ditinggikan dekat sekolah tempat itu sekolah gitu lah. Bangsa mana itu bangsa berkaitan dengan yang sudah Islam garis yang paling tinggi yang bangunan apa ya? Bangunannya habis dia gitu ya. Dia pernah berkali dulu gitu ya. Makanya ini dulu bagaimana orang-orang dulu itu menjadikan bangunan yang paling buruk itu adalah sebetulnya Islam itu. Karena jumpa zaman paling gede dunia ya, zaman Arab kan itu. Ada orang suka seni masyarakat itu macam-macam. Justru itu ini benar tinggi ya tertingginya untuk belajar dan di atasnya itu simbolnya adalah simbol bulan dari simbol Islam dan yang di atasnya kampanye adalah Allah. Gimana masa ada tulisan Allah ambil sejarah orang yang tidak suka saja dengan Islam. Nah, justru dengan itu menjadi simbolnya. Dulunya ya bukan hanya menara masjid, tapi menara masjid mereka bisa bawa dan sekarang dulu tidak. Dulu dewasa menara depan dulu. Dan di mana berdua kan dia atas dia jam. Orang akan berloji yang dulu dan juga karena kelihatan dari seluruh penduduk mata. Tapi 10 perjalanan sendiri boleh kelihatan coba kalau sudah besar mengalahkan di mana? Big Ben di Inggris. Dan di dalam hadis Bukhari disebutkan idza salama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Nah, dan kalau kita disalami oleh orang non-muslim maka jawabnya hanya sampai wa alaikum. Titik. Ngomong dengan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sebenarnya ya, bukan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tidak bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya begitu ya. Kemudian saya
Betul kan itu itu ya. Dan ini berapa apa Pak Beda? Nanti itu menggunakan. Namanya dari apa yang beda jangan menghadapi ada yang namanya manis dengan pahit ini bukan bercampur. Jadi memang begitu. Berikutnya wa'alaihi radhiyallahu anhu qala la yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu berada minum salah satu dengan berdiri. Nah, hadis ini larangan untuk berdiri dengan berdiri. Tentu hadis ini bukan berarti menunjukkan haramnya minum berdiri, tetapi lebih kepada keutamaan minum dengan duduk, minum tidak berdiri. Kenapa? Karena hadis sahih juga dari Muslim disebutkan Rasulullah pernah minum dengan berdiri. Ada dari hadis Muslim dari Ibnu Abbas, apa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Zamzam, fasyariba wa qa'imun. Kata Ibnu Abbas, aku pernah memberikan minum kepada Nabi, ya, aku lihat Nabi unjuk dari air Zamzam dan beliau kemudian unjuk minum air Zamzam sambil berdiri. Jadi Nabi juga pernah minum. Dalam hadis Bukhari juga, karena Ali yang syariba qa'iman dan qa'iman. Sayyidina Ali minum dengan berdiri dan dia berkata, "Wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'ala." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang Anda lihat, apa yang saya lakukan sekarang ini dengan berdiri. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya bagaimana minum dengan boleh, tetapi kalau meninggalkan minum dengan berdiri itu lebih baik. Makanya jatuhnya kalau dalam fikih ini mempunyai makruh, ya, lebih utamanya tidak berdiri, gitu ya. Jadi bukan tidak sampai kepada haram. Ya. Ya. Dan biarkan berdiri mungkin sekali, mungkin tidak terus kebiasaannya dia berdiri dulu. Ya, atau mungkin berisik. Ya, pas kondisinya memang tidak mungkin dulu. Makanya jangan sampai mungkin orang karena mengharapkan yang namanya berdiri bisa terus akan ini kata satu komandan itu ya. Karena memang orang harus menjadi kursi. Ada berarti ini, mana orang kursi ya, harus jadi kursi. Nah, sambil laku-laku, ini kan tiru-tiru kafe, tiru-tiru bahat ya. Komentar tiru-tiru bulan. Nah, jadi ya memang ini tidak paham. Tapi ya gimana harus benda yang kayak kontrolnya gitu. Ya, tapi dulu pernah saya juga topengnya ya gitu kan. Malah saya ada yang rusak. Jadi gawe duduk terus ngajak orang-orang
Ada progresnya malah kayak itu sih. Nah, bagusnya kalau membuat acara tidak ada disediakan kursi, tidak ada kursinya supaya tidak ada alasan lagi dengan berdiri terus dengan betul lebih kurang. Ya, jadi ya, contohnya Nabi pernah dengan berdiri, saya tidak ahli yang dengan berdiri, bahkan dia mengatakan aku pernah melihat Rasulullah ya, melakukan hal yang sekalian dengan aku sekarang. Dan juga boleh jadi karena waktu Nabi berdiri itu memang nggak ada waktu, tidak memungkinkan untuk berdoa. Namun kebiasaan daripada Nabi adalah dia minumnya adalah dengan duduk. Maka Nabi menjadi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Ayat Nabi berkata, kebiasaan Rasulullah itu adalah minumnya dengan duduk, dan beliau melarang untuk berdiri. Dan juga hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah minum dengan berdiri juga sama. Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bil shimal. Apabila memakai sendal maka adalah memulai dengan yang kanan, apabila melepas maka dimulai yang dilepas yang kiri. Wal yakhrujuna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Darah yang kanan itu yang dipakai dulu, dan yang kalau melepas yang kanan yang dipakai. Jadi yang ini dulu dilepas, baru yang dipakai bagian kanan. Kalau melepas ini dulu, kalau pakai kanan dulu. Ini adalah ada memakai sendal. Termasuk juga dalam berpakaian. Pakaian itu untuk memakai pakaian dimulai ya, semuanya masukkan lengan ya dulu. Kalau mau melepas yang ini. Jadi ini sunnah di dalam tayam mendahulukan sebelah kanan dan mengakhir kepada wakana yaqusul yamin fil aqli wasyurbi wal musafah karena asya' thayyibah, dan khususnya dalam makan, dalam minum, dalam menjaga tangan, dan ya memegang yang baik-baik, yang bersih-bersih ya. Itu adalah dengan menerima kasih orang, menerima dengan memberi orang berjaga tangan. Nah sebenarnya kan jadi ada tadi yang kotor, yang kurang bersihkan. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada syukur yang
القوة والشرع في الدنيا dianjuran untuk menentukan agama itu dalam semua hal yang baik itu dianjurkan. Adapun apabila lepas maka mendahulukan yang itu. Tadinya wa Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan sendal satu atau susiannya. Wal yulhuma jami'an liyaflahuma jami'an. Yang adalah memakai sepasangnya dua-duanya atau sekaligus lepas. Ya, tidak dua-duanya lepas gitu. Nyeker. Atau sudah menggunakan kopi atau tenang kafe. Ya. Kalau salah satu jalan nggak lurus ya. Nah itu apa namanya tidak mengurangi aroma. Walaupun ya pernah juga di dalam riwayat sendiri dikatakan dari Aisyah, "Rubama inqata'a syish'un na'lun nabi fama salafin na'lul wahidati hatta yusbiha." Ya. Dan Nabi juga pernah sebenarnya putus yang salah satu. Nah, sehingga Nabi pakai satu, yang satunya kayak sedang dibeli, diperbaiki, sambil diperbaiki sebenarnya. Nah, namun demikian, yaitu anjurannya adalah untuk memakai sepasang. Kenapa disyariatkan memakai sandal itu? Supaya melindungi kaki, supaya tidak terkena duri atau hal-hal yang bisa membahayakan. Ya, apalagi lepas panas ya, panas. Maka menggunakan sandal itu adalah perintah. Menggunakan alas, ya, tidak hanya sandal saja, tapi kalau nak menggunakan sandal, ya, itu tidak umum pakai sepatu ya. Orang itu pakai sepatu sudah lepas musim dingin. Nah, dulu sepatu itu kayak model kayak tas, tapi bukan dari kain, nanti terbuat dari kulit. Nah, itu namanya khuf. Nah, kapan dipakai? Ketika musim dingin. Kalau kita ya mungkin nggak pernah pakai karena kita nggak ada musim dingin. Tapi ketika ada musim dingin, orang kita nggak pakai khuf itu, nggak pakai lok yang terbuat dari kulit itu kedinginan katanya. Nah, Ibnu Arabi apa ilahnya, sebabnya kok nggak boleh berjalan dengan satu sendal. Kata disebutkan annaha isyara syaitan. Ini pelaku setan. Jadi setan yang melakukan tidak apa namanya
seimbang. Kemudian berapa miring-miring masih Allah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rabi itu istilahnya karena jalan yang sudah jalan yang setan. Menurut kita kalau di wajib Allah kepada Rasulullah SAW yang Allah ila menjaga sawahu ya Allah tidak melihat kepada orang yang menarik memanjangkan pakaiannya karena sombong. Khuyala artinya takabur, ujub ya, menyombongkan diri. Benar lah ya. Jadi orang yang menyombongkan diri itu dengan cara dan pakaiannya itu dilebihkan. Kira-kira rambut merah, rambut suku, itu menunjukkan bahwa itu adalah kesombongan. Nah, kalau orang yang menunjukkan kesombongannya dengan berpakaian itu, Allah tidak melihat, tidak melihat kepadanya. Ya. Meskipun ini ada perbedaan jelas ya. Bagaimana kalau orang yang mengerjakan pakaiannya tapi tidak sombong? Ada yang berpendapat bahwa ya niat atau tidak tetap boleh, tetap tidak boleh. Karena celananya dipotong di atas mata kaki. Kenapa? Karena memahami bahwa sombong menyebabkan orang. Pendapat yang kedua adalah ya kalau dia tidak perlu sombong, ya rokok. Karena yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah menjadi kesombongannya. Bentuk kesombongan macam-macam ya. Kemudian orang ingin menunjukkan sombong tidak dengan pakaian, maka asal dia tidak ada niatan untuk sombong, maka dia tidak masuk dalam hal ini. Jadi tiga beda apa yang sing celananya sombong, ya benar. Sing celananya orang sombong, ya itu pemahamannya sih. Jadi rokok, aku ya, atau rokok juga dicoba orang tidak perlu kemudian itu ada perbedaan fikihnya. Bebas ya, mesti pakai ngomong dari ujungnya satu ini. Termasuk juga di antaranya adalah orang yang menggunakan lidah syukur. Lidah syukur dia memakai pakaian yang benar-benar lain dan berbeda. Tujuannya adalah untuk menghapus sempurna. Jadi dia pakai pakaian ramu, ramu berat. Oke, kalau untuk aneh-aneh dulu ya. Nanti dibahas mengenai
Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Apabila makan, apabila minum maka hendaklah dengan tangan kanan. Idza syariba falyashrab bi yaminihi. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Makan dengan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan dengan kiri kalau sesungguhnya saya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hal ini jelas menunjukkan bahwa setan dia mana, setan dia mobil, dan setan mana memberikan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau kita tidak boleh meniru menyamai setan. Mana harus menggunakan bimo, ya, karena pemanah setan ini, pokoknya baru setan. Kadang-kadang ada yang peringatkan keras, pengumuman setan dilarang makan di sini. Dia setan, makan dengan dia setan. Supaya kita tidak menyerupai, menyamai, dan anjuran bertengah-tengahnya. Rasulullah pernah mengajari anak, ya, ketika beliau kata kepada Umar bin Khattab, ya la sambillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya nanti tangan kali baca bismillah, bertemu dengan tanganmu, makan dari para makanan. Nah, pernah juga ada orang yang ketika makan kita tahan diri, maka Nabi kemudian mengingatkan, boleh dia ini makanlah dengan tangan kanan. Orang tadi menjawab, nah seperti orang betul sakit, saya nggak bisa. Dia tidak bisa buka karena tangannya tangan kanan itu boleh buka, tapi karena kesombongannya, dia memang nggak mau pakai tangan kanan. Faqala lastata'ta fama rafa'aha illa fa'ala. Benar kamu tak mampu, ya kamu tidak bisa. Bukan karena dia yang setelah tapi karena kesombongan. Ya orang sih, pemahaman tentang bed itu umumnya orang itu sangat dia tidak. Ini dikatakan sombong. Itu jadi masuk mobil sombong. Bukan akan gue itu kayak kita lebih keren dan gitu ya. Pokoknya yang jujur, terang, supaya orang jujur. Nah, dari sini menunjukkan bahwa perintah akan dilakukan dan haramnya, karena di sini ada karena setan, ya. Karena bilang setan, nah, maka supaya jadi para ulama berkata bahwa dengan diri itu kita kecuali orang yang bebas kecelakaan dan tangannya buka atau mencacat, supaya tidak tersyabbuh dengan syaitan. Hadis terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wal bas wa tasaddaq min ghairi sarf wa la khilaf." Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa menyombongkan. Itu adalah
Begitu ya. Berpakaian juga begitu. Ya, pakaian itu modal, berbagai pakaiannya mobil, mas-mas ini. Atau orang bersedekah lebih hanya sedekah baik itu dulu kota memang sedekah baik jadi ada sampai orang kafe jualan mampu jadi mampu nggak boleh atau juga karena untuk menyombong ada orang karena emosi ya sudah ada lagi emosi terus kamu kayak punya itu sama orang tak suka bet nesu jalannya jadi bukan karena hanya untuk membeli semuanya dia untuk karena aku jadi lebih baik salah sangat berlebihan walau masih dan jangan untuk bersombong itu sombong ya biasa jangan untuk takbur untuk ujub untuk pamer wallahu a'lam ini nanti kita bahas lagi masalah itu dia contoh ya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.